Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rindu Aji Jombang, penggemar keris Tosan Aji serta barang antik dan budaya dari Jombang. Hari ini saya jumpa lagi dengan Mbak siapa Mbak? Mona. Mbak Mona ini yang sangat cantik sekali guys hari ini guys. Ini datang ke Jombang ini khusus untuk menemui saya, dan dia sengaja pengen apa Mbak, pengen belajar ya. Dia pengen belajar banyak mengenai keris Mbak ya. Iya. Terutama mengenai bab material keris, bab pamor, juga masalah tua atau yoninya sekaligus ya Mbak ya. Iya. Dan beliau ini ternyata juga leluhurnya ya, leluhur sampai ya Mbak ya. Leluhurnya itu ada yang menjadi seorang empu. Seorang empu dulunya. Saya juga nggak tahu kok gadis secantik dia ini kok bisa berminat sekali dengan pusaka ya Mbak ya. Iya, karena leluhur saya itu gimana? Itu apa menurun ke anak-anak cucunya, dan bapak saya juga kebetulan dia pandai besi. Itu gitu ya. Dari leluhur apa? Warisan dari leluhur kakek saya. Gitu. Leluhur gitu loh. Ternyata leluhurnya memang seorang empu, guys. Iya, gini. Tapi tahu Mbak apa nama mbahnya apa leluhurnya yang seorang empu itu, tahu nggak? Kalau nggak salah itu namanya itu Mbah Projo atau Mbah siapa gitu loh. Mbah Projo. Iya. Itu di mana? Tempat tinggalnya di mana? Aslinya. Itu ya di Bareng situ. Oh di daerah Bareng, guys. Ya masih wilayah-wilayahnya Jombang aja. Terus jenengan hari ini kepinginnya membahas apa Mbak? Atau belajar tentang pakem keris apa? Ini kebetulan saya kalau hari ini saya bawa dua bilah pusaka ini sama-sama naganya gitu. Apa kita bahas ini aja dulu? Bahas ini aja dulu ya. Oke, kita nanti kita bahas apa? Bab pusaka naga. Nanti bisa saya terangkan mengenai dapurnya apa, terus pamornya apa, juga nanti tuanya seperti apa. Yang jelas monggo yang baru gabung silahkan subscribe dulu channel saya Rindu Aji Jombang, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya bos, agar saya lebih semangat lagi dan lebih giat lagi untuk membuat konten-konten tentang pusaka, tentang budaya, dan juga tentang barang antik. Dan saya doakan buat subscriber saya semua dan juga viewer saya, agar kalian semua mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang banyak dan melimpah, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak usah berlama-lama lagi dan tidak usah banyak cincong guys. Kita langsung aja bahas atau kita review dan kita belajar bersama tentang dua buah keris saya ini. Ini sebenarnya keris yang dapurnya sama-sama naganya, dan dapurnya juga sama sebenarnya. Jadi ini di Mbak apa, di orang perkerisan atau dunia perkerisan, dapurnya itu disebut dapur nogo kembar atau nogo pengantin. Ya nanti kita bahas satu persatu ya. Ya, ini kita buka dulu yang agak kecil. Nah, ini warangkanya Jogjaan, Mbak. Nah, warangka Jogjaan itu seperti ini, Mbak. Nanti lain-lain. Bentuknya warangka itu lain-lain, Mbak. Kalau yang ini juga Jogja sebenarnya. Tapi ini ladrang Jogjanya. Lain bentuknya. Ini kan ada lancipnya gini ya. Oke guys, kita buka aja. Ini naga juga. Ini yang disebut naga itu yang mana? Nah, ini kan ada reliefnya naga ini, Mbak. Yang itu ya. Ini relief. Ya. Bentukan apa seperti naga. Tapi kan dia kembar. Sama kan? Ini kira-kira berapa tahun ini pembuatannya? Ini eranya era Mojopahit, Mbak. Jadi kalau Mojopahit itu sekitar
300-400 tahunan lah. Kira-kira reinkarnasi keberapa kita? Waduh, ini kalau bahas reinkarnasi lama ini. Iya. Cuma ini apa? Tidak ada pamor. Oh. Yang dimaksud pamor itu di tengahnya nanti ada seperti kayak apa? Kayak gambar gitu. Berukiran gitu. Ya, kayak gambar lah. Biasanya putih pamornya. Tapi kalau ini kan ini namanya kelengan tanpa pamor. Dan keris-keris kelengan seperti ini biasanya kalau di pakemnya orang perkerisan itu wingit itu artinya lebih serem, lebih ke arah gimana ya, mistisnya lebih kuat gitu. Jadi dia tanpa pamor, dan ini biasanya disebut naga kembar atau nogo pengantin. Nah, ini seperti ini. Dan kalau menurut filosofinya sendiri atau simbol dari naga sendiri, naga itu simbolnya untuk kepemimpinan dan juga untuk kemakmuran, seperti itu. Dan tuanya memang untuk kewibawaan dan kekuatan. Jadi orang yang memegang, yang mempunyai ini, nah yang memegang keris ini pasti berwibawa dan orangnya pasti karismatik. Oh, ayo. Dan apa? Dan Pinang ini ya. Ini mau dipinang mau enggak, saya santai Mbak, tenang aja ya. Kita nggak usah bahas dipinang apa enggak. Dan ini memang apa, keris-keris yang banyak diburu oleh pejabat, terutama pejabat-pejabat dari apa Indonesia sendiri, dan juga untuk pengusaha-pengusaha. Karena apa? Karena yaitu tadi sifatnya apa, naga itu adalah untuk pemimpin dan juga untuk karisma. Jadi biar dia ditakuti atau disegani oleh anak buahnya. Seperti itu Mbak Mona. Cuma ini tanpa pamor. Dan ini masuknya kalau eranya, kalau menurut saya era Majapahit itu tadi sekitar 300-400 tahun ya. Dan lumayan tua. Dan Majapahit itu terkenal memang dengan apa? Ciri khasnya, yaitu ciri khasnya besinya itu ya gini nih, hitam kehijauan, abu-abu. Ya abu-abu. Ya bener, sampean abu-abu. Nah ini pemirsa, ini ternyata agak pintar. Bisa melihat ciri besi. Jadi ini hitam keabu-abuan ya Pak ya. Abu-abu katanya. Artinya abu-abu ya. Oh, iya. Ya lupa saya. Ya biasa manusia. Aku pegang ya. Ya nggak apa-apa, sama lihat aja. Dan di sini ini ada mut-mutannya, maksudnya dia itu ngemut. Dia kan ada kuning-kuningnya. Iya, kuning-kuningnya ini ya. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu tinde, agar keris ini energinya tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu keluar ya. Aku penasaran ini tuh yang kuning-kuning ini. Iya. Apa gitu? Aku kira ini lidah gitu. Bukan, itu mut-mutan Mbak namanya kalau. Oh, iya. Jadi naga itu juga ada mut-mutannya gitu. Ini kalau cara memegangnya sudah lihai, berarti ya udah jelas ya. Jelas ya. Oke, ini pemirsa biar nanti lebih jelas lagi. Monggo nanti yang pengen belajar sama-sama silakan langsung aja nanti komen-komen di deskripsi saya. Silakan komen sebanyak-banyaknya. Monggo kita bahas sama-sama hari ini mengenai keris nogo kembar atau nogo pengantin. Oke, kita bahas yang satunya lagi ya Mbak Mona ya. Iya. Ini kameranya agak ngeblur. Ini nggak tahu ini karena kita nggak cuaca juga. Cuacanya sebenarnya terang kok sebenarnya. Ya, tapi kan karena kita ini di areal petilasan juga gitu. Iya. Ini agak ngeblur, nggak tahu kenapa. Yang jelas ini areal petilasan yang Damar Wulan atau Brawijaya 5. Nah, di sini saya sering sekali kunjungi, terutama kalau malam hari ini hari ini saya kepingin kunjungi siang hari dan ditemani oleh Mbak Mona yang sangat cantik saudara. Oke, yang baru gabung jangan lupa monggo like dan subscribe, dan juga jangan share apabila menurut Anda video saya ini baik, dan juga jangan lupa
nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar kita lebih semangat lagi untuk membuat channel-channel tentang pusaka, tentang budaya dan juga tentang barang antik. Dan ini kita review lagi satunya sama, ini juga dapurnya dapur Nogo Kembar atau Nogo Pengantin. Cuma ini warangannya Jogjahan yang ladrang. Cuma ini handle-nya agak keliru, ini handle suluan. Oke, kita buka ya bos. Wow. Nah, ini yang look mbak. Kalau tadi kan yang lurus, ini yang ini yang look. Biar agak agak jelas nanti. Nah ini look berapa ini? 1. Nah ini cara menghitung look mbak. Biar jenengan tahu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini berarti look 13. Dan ini lain mbak. Kalau yang tadi kan tanpa pamor. Iya. Kalau yang ini ada pamor. Nah ini ada gurat-guratan putih ini. Ya. Nah ini. Nah ini loh yang aku bingung. Cara buatnya dulu itu gimana ya? Nah ini gini mbak. Ini antara bahan pamor dengan besi itu lain, tapi dia bisa menyatu. Namanya saton, disatonkan, ditempa. Jadi itu perlu ditempa berkali-kali dan berulang-ulang sampai bahkan ribuan tempaan lah. Dan ini bisa jadi seperti ini juga tidak mudah mbak. Dulunya proses pembuatannya tidak mudah. Karena apa? Dia menyatu. Kalian lihat ini guratannya ya, menyatu kan dengan ini, padahal bahannya lain. Pamor dengan besinya itu lain bahannya. Bisa ini ada gur-guran juga naga ini loh ya. Iya. Kalau nggak orang hebat kan nggak mungkin. Iya. Dan dulu seorang empu itu mungkin leluhurnya Mbak Mona dulu, kalau memang asli empu juga pasti tahu. Kadang-kadang pusaka itu tidak semuanya ditempa. Pakai lidah dulu katanya. Ah iya. Iya. Iya, kadang-kadang ada yang nenek saya dulu itu gimana? Kalau dulu buatnya itu pakai lidah gitu. Oh gitu ya. Kalau nggak ditempa. Iya, kalau bapak saya kan ditempa ya, ya. Kalau dulu tuh enggak katanya. Iya, pakai lidah gitu katanya. Nah, makanya aku penasaran sekali. Ini apa? Bukan sekedar cerita atau iya, memang apa? Anuan doang. Jadi dulu itu empu-empu itu lain-lain cara pembuatan keris. Kadang-kadang ada yang cuma dipijat aja. Iya, sudah jadi keris, iya. Ada yang dijilatin pakai lidah. Pokoknya macam-macam, banyak. Nah ini misterinya pusaka itu sampai sekarang belum terkuak. Gitu. Nah, kalau ini pamornya kalau menurut saya Mbak, ini kayak pamor Banyumili, tapi bukan, ini pamor Mbak. Ini kulit semangka. Nah, apa? Eranya sendiri ini era Tuban. Dan Tuban sendiri itu jarang sekali mengeluarkan pusaka yang ada looknya. Kebanyakan pusaka dari Tuban itu pusaka-pusaka yang lurus gitu. Ya, tapi ini arahnya Tuban. Karena apa? Karena besinya hitam, agak masir, agak kayak apa? Ada garamnya. Nah itu. Ada keabu-abuan. Iya. Lain besinya dengan karakter yang tadi kan lain. Iya. Kalau Mojopahit itu pulen, apa? Halus besinya. Kalau ini enggak, agak kasar. Kalau oh iya ya. Nah, ya. Kalau diraba lain, agak kasar dia. Iya. Tapi sama-sama tua. Cuma ini Tuban, sama-sama ini sama-sama naga kembarnya, sama naga pengantin. Sama. Dan tuanya juga sama untuk kepemimpinan dan kemakmuran. Yang jelas sama ya. Oh sama, kalau tua pasti sama. Iya. Karena apa? Karena dapurnya juga sama. Cara megangnya loh, kok sudah gimana? Sudah mantap saudara, cara megangnya Mbak Mona ini mantap sekali. Oke, biar lebih jelas lagi, monggo nanti yang mau tanya-tanya mengenai pusaka bisa komen di bawah kolom komentar saya, monggo.
kita belajar sama-sama, tidak usah saling merasa pintar, tidak usah saling merasa paling pandai. Bahwasanya manusia itu pasti ada salah dan pasti ada lupa. Itu sifatnya manusia. Oke Mbak, sampai di sini dulu Mbak ya. Nanti kita ketemu lagi di season selanjutnya. Oke pemirsa, jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi dan lebih giat lagi untuk membuat channel-channel tentang pusaka, tentang budaya, dan tentang barang antik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.